Bab 17, Cerai. Balutan dress berwarna marun begitu kontras dengan kulit putihnya, ditambah tataan rambut dan make-upnya yang sesuai semakin membuat Raya terlihat cantik. Bolak-balik gadis itu memperhatikan tampilannya di kaca. Tak henti-hentinya dia menghela nafas gugup karena ini pertama kalinya menghadiri acara bersama Arhan. Raya akan mendampingi Arhan ke acara ulang tahun perusahaannya. Maka dari itu Raya harus tampil cantik dan mempesona karena di sana akan bertemu dengan Yaman Arhan dan rekan kerjanya yang lain. Dia ingin membuktikan kalau istrinya Arhan tidaklah jelek, seperti yang diucapkan oleh kedua pramugari tempo hari. Tok, tok, tok. Rey, udah belum? Teriak Arhan dari luar membuat Raya merapihkan bekas make-upnya. Udah? Bentar. Sahutnya juga berteriak. Raya mengambil tas kecilnya setelah merasa oke. Raya pun keluar dari kamarnya. Saat pintu terbuka terlihat Arhan yang juga memakai tuxedo berwarna marun dipadukan warna hitam di beberapa bagian dan sepatu pantofel berwarna hitam membuatnya sangat tampan. Tak lupa rambut yang malam ini disisir rapih dan juga parfum Christian Dior Savage Extreme yang menguar dari tubuhnya. Nyaris perfect. Mereka berdua saling terpesona untuk beberapa saat. Malam ini Raya benar-benar cantik dan mempesona. Siapa yang menciptakan anting itu hingga membuatnya terlihat cocok di telinganya Raya? Siapa juga yang menciptakan dress secantik itu hingga cocok sekali di tubuh Raya? Wangi vanila membuat Arhan terasa mabuk kepayang. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya sebelum kehilangan kesadarannya sendiri. Lama banget? Namanya juga perempuan, pasti lamalah kalau dandan. Mantan kamu juga lama kalau dandan. Sahut Raya merasa kesal. Semua perempuan kalau sudah dandan pasti lama. Butuh waktu untuk memilih mana yang cocok dan enggaknya. Belum lagi make-up, belum lagi memilih tataan rambut yang harus sesuai dengan apa yang dipakai. Melihat wajah kesal Raya, Arhan pun langsung mengajaknya untuk segera pergi. Ayo, nanti telat. Ayo. Mereka berdua pun pergi tak lupa mengunci pintu. Kini Raya sudah duduk di jok penumpang sedangkan Arhan duduk di jok menyetir. Perjalanan mereka menuju tempat acara yaitu Hotel Agresi membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Pakai sabuk pengamannya. Saya nggak mau ditilang polisi cuma gara-gara lupa pakai sabuk pengaman. Ya cerewet. Sahut Raya langsung memakai sabuk pengamannya. Arhan pun menyalakan mobilnya dan mereka pun pergi. Gandeng tangan saya. Bisik Arhan pada Raya. Kini mereka berdua sudah berada di depan pintu masuk. Raya pun menyelipkan tangan lalu menggandeng tangan Arhan. Arhan memberikan kartu undangan pada penjaga. Setelah diperiksa barulah mereka masuk. Banyak banget orang. Celetuk Raya ketika sudah masuk mendapati di dalam sudah penuh para tamu. Kalau mau sepi ya di rumah. Sahut Arhan membuat Raya berdecak. Mereka berjalan dengan saling menggandeng. Sungguh dilihat dari segi manapun penampilan mereka sangatlah serasi. Terbukti dari beberapa mata menatap kagum ke arah mereka sepanjang jalan menuju di mana direktur utama berada. Kita harus mesra. Ingat! Peringatnya pada Raya yang hanya dibalas anggukan saja. Ingat nggak? Ingat mas. Ya ampun jadi cerewet banget kayak perempuan. Ini ketularan kamu juga. Kok aku sih? Sahut Raya tidak terima disalahkan. Shoot, senyum. Itu di depan saya direktur utama dan sekretarisnya. Bersikap manis, keluarkan jiwa perempuan kamu. Raya memutar bola matanya malas. Lelah dengan kecerewetan Arhan sejak tadi yang terus memperingatinya. Padahal dia ini perempuan tulen tapi Arhan bersikap seperti dirinya perempuan tomboy. Rey, kamu dengar saya kan? Ngomong sekali lagi, aku nggak segan-segan tendang kamu. Ancamnya membuat Arhan langsung kicep. Senyuman pun langsung terukir setibanya mereka di depan atasannya Arhan. Selamat malam, Pak. Oh ya ampun, kita lihat siapa yang datang. Pilot terbaik kita, Kapten Arhan. Selamat malam, Cap. Mereka berjabatan tangan.
Arhan juga melakukannya pada sekretaris atasannya tersebut. "Perkenalkan, ini istri saya, Raya Mirla," ucap Arhan memperkenalkan Raya. Raya tersenyum, tak lupa menundukkan kepalanya sebagai bentuk perkenalan dan hormatnya. Wah, ini yang dinamakan paket combo. Udah ganteng, pintar sekarang dapat istrinya cantik begini. Serasi banget kalian. Ucap direktur tersebut yang diketahui bernama Algier berketurunan Prancis. "Terima kasih, Pak. Kenalkan, saya Algier dan ini sekretaris saya, Fatan. Senang bertemu dengan Anda," ucapnya pada Raya. "Saya Raya. Senang bertemu dengan Anda juga, Pak. Kalian benar-benar serasi." Pujinya tak ada henti-hentinya. "Terima kasih, Pak." Ada rasa senang masuk ke dalam hati Raya mendengar pujian yang dilontarkan atasannya Arhan itu. Benarkah dia dan Arhan cocok? "Silakan dinikmati hidangannya. Saya tinggal dulu, ada beberapa klien yang harus saya sapa." "Silakan, Pak," ucap Arhan, lalu Algier dan sekretarisnya pun pergi. Raya melepaskan gandengannya pada lengan Arhan. Dia mengedarkan pandangannya mencari prasmanan. Biasanya kalau acara begini makanannya banyak dan enak, maka dari itu Raya tidak mau menyia-nyiakannya. "Kamu mau kemana?" tanya Arhan menahan Raya yang mau melangkahkan kakinya. "Cari minum. Haus." "Saya ikut. Nanti kamu hilang bribe. Saya juga belum menyapa teman-teman saya yang lainnya." "Iya, Mas. Cepet ah." Mereka pun berjalan menuju prasmanan yang letaknya tidak jauh. Seperti dugaan Raya kalau acara begini itu banyak makanannya, dan tara. Di depannya kini berjejer makanan, minuman dan beberapa makanan penutup lainnya yang benar-benar menggugah selera. "Makannya nanti. Minum aja dulu. Saya mau samperin teman saya dulu," ucap Arhan. "Kamu aja sendirian. Aku mau cicipin ini semua." "Sama. Gak bisa gitu. Kamu istri saya. Kalau nggak sama kamu nanti mereka bertanya-tanya. Atau kamu mau saya bawa perempuan lain?" Raya melotot, dia menatap tajam Arhan yang juga menatap ke arahnya. Arhan kelihatan santai setelah mengatakan hal itu, seolah tak ada beban apapun. "Ayo, di mana teman kamu?" "Di sana." Raya langsung menggandeng tangan Arhan, mengikuti langkah kakinya menuju di mana teman-temannya Arhan berada. "Malam semuanya," ucap Arhan menyapa teman-temannya. "Astaga, Kapten Arhan dari mana aja baru sampai? Kita udah dari tadi ini," ucap salah satu teman Arhan. "Biasa nunggu ibu negara." "Asih, mentang-mentang udah punya ibu negara. Mau pamer, Cap?" Arhan tertawa kecil. "Gak lah, ngapain pamer. Dosa. Kenalin bisa kali, Cap?" Bisa. Kenalin, ini istri saya, Raya Mirla." "Halo Mbak Raya." "Halo, salam kenal, semuanya. Cantik tenan, pantes Kapten Arhan kalau lagi terbang sama saya suka pengen buru-buru balik," sahut teman Arhan yang tidak Raya kenal namanya. "Shoot, Bagas. Jangan buka kartu dong," sahut yang lainnya. Arhan hanya geleng-geleng kepala saja melihat tingkah rekan kerjanya meledekinya. Obrolan mereka terhenti saat kedatangan seseorang yang membuat Raya mengeratkan pegangannya pada Arhan. "Hai semuanya," sapanya. Itu Serina. Wanita itu terlihat cantik dengan balutan dress berwarna navy. Kenapa wanita itu harus datang sih? "Wih, Mbak Serina datang juga. Gimana di Emirates? Enak gak, Mbak?" "Enak dong. Makanya saya betah di sana," sahut Serina diakhiri kekehan kecil. "Tukeran sama saya? Nyoba. Kali-kali pengen ngerasain naik pesawat Sultan." "Emang bisa?" "Bisa kalau Mbak mau." "Ngawur ah." "Bohong, Mbak," Revita bercanda. Slow. Kalian gimana kabarnya?" "Baik, Mbak. Dengar-dengar ada yang mau nikah nih." Semua wajah menatap bingung Serina. "Siapa, Mbak?"
Sahut Bagas. Tuh teman lo, si Rizal. Anjir serius? Sama siapa? Kok Mbak tahu? Kita aja nggak tahu, Mbak. Ponakan gue. Iya nggak, Zal? Lelaki itu hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil cengengesan. Lo nyuri start, Mbak. Padahal gue nggak mau ngundang mereka berlima. Hah? Bisa-bisanya lo ya? Sahut Bagas tidak terima. Serina mengalihkan tatapannya. Dia menatap Arhan dan juga Raya. Kalian datang? Arhan mengangguk. Kamu sendirian? Iya, mau sama siapa? Makanya cari pacar. Miles. Nanti cari suami aja. Cari suami yang soleh. Iya. Ini Mbak Raya kan? Tanyanya menatap ke arah Raya. Mau siapa lagi? Aku nggak ngomong sama kamu, Arhan. Diem deh. Sahutnya kesal. Raya hanya tersenyum tipis saja. Jujur dia merasa tidak nyaman berada di antara keduanya. Apalagi Arhan yang terus melontarkan candaan. Kenalin, saya Serina. Temannya Arhan. Serina mengulurkan tangannya yang dibalas oleh Raya. Saya Raya, istrinya Arhan. Sahut Raya sengaja menekankan di ujung ucapannya. Serina tersenyum kecil. Dia melepaskan uluran tangannya. Udah makan kalian? Belum. Jawab Arhan. Serina mengalihkan tatapannya ke arah teman-temannya yang lainnya. Kalian udah makan? Belum, baru minum doang nih. Makan yuk. Lapar nih. Ajak Serina yang diangguki mereka. Boleh. Ayo. Arhan melirik Raya yang hanya diam saja itu. Kamu mau makan? Kamu mau? Tanyanya balik. Ayo makan. Saya tahu kamu lapar. Mereka pun meminta pada pelayan untuk membawakan makanan ke meja mereka. Raya duduk di samping Arhan. Tapi yang membuat Raya sedikit kesal adalah Serina yang juga duduk di sampingnya Arhan. Semua orang tahu kalau Serina adalah mantan kekasihnya Arhan. Lalu kenapa harus duduk di sebelahnya Arhan padahal bisa berganti posisi pada temannya yang lain? Mbak Serina udah punya pacar belum? Kalau belum, Bagas jomblo nih. Ucap Bagas yang disoraki oleh teman-temannya. Stay halal. Pengen cari suami yang soleh. Kemarin udah dapat malah dilepasin. Itu kenapa, Mbak? Celetuk salah satu yang lagi-lagi tidak Raya kenal. Raya tahu siapa yang dimaksudnya, siapa lagi kalau bukan Arhan. Bukankah Arhan mantan terakhir Serina, iya kan? Jadi siapa lagi yang dimaksud kalau bukan Arhan? Serina hanya tersenyum lalu menjawab. Bukan jodohnya. Raya melirik Arhan yang tersenyum kecil. Sika, dirinya jadi kesal sendiri melihat drama kampungan ini berlangsung. Kedatangan pelayan membuat atensi mereka terpecahkan. Pelayan-pelayan itu menghidangkan berbagai macam makanan yang sejak tadi menggugah seleranya Raya. Kamu mau apa, Mas? Tanya Raya. Apa aja? Saya makan kok. Raya mengambilkan beberapa makanan untuk Arhan lalu memberikannya pada Arhan. Han, kamu nggak makan salmon. Nanti alergi kamu kambuh. Ucap Serina menahan Arhan yang akan mengambil piring di tangan Raya. Di CV yang pernah Arhan berikan tidak ada tulisan kalau Arhan alergi dengan ikan salmon. Arhan cuma mengatakan kalau dia alergi terhadap udang. Tatapan Serina beralih ke arah Raya. Raut khawatir dan kesal terlihat jelas di wajah gadis itu. Raya yang ditatapan sedemikian rupa merasa terintimidasi. Mbak Raya, kamu nggak tahu kalau Arhan itu alergi salmon? Dia bisa-bisa sekarat kalau makan apa yang dia alergiin. Dan Arhan juga nggak suka kacang polong. Dia punya trauma pada kacang polong. Mbak, kamu nggak tahu? Raya terdiam kaku. Merasa tertohok dengan pertanyaan yang Serina berikan. Serina tahu banyak hal tentang Arhan, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Maaf, Mas Arhan nggak pernah bilang kalau dia alergi salmon dan nggak suka kacang polong karena trauma.
Serina kini menatap Arhan kembali. Raut wajah gadis itu memperlihatkan kekhawatirannya sekali. Kini semua mata tertuju pada mereka bertiga. Han, kamu nggak bilang sama istri kamu, ha? Ingat kan terakhir kamu makan makanan yang ada salmonnya? Kamu sekarang di rumah sakit sampai seminggu. Kenapa bagian ini aja istri kamu nggak tahu? Suasananya langsung berubah canggung. Raya meremas tangannya yang berubah dingin. Raya malu pada teman-temannya Arhan yang saat ini menatap ke arahnya. Ditambah Arhan masih diam, belum ada pembelaan yang lelaki itu lakukan untuknya. Entah apa penilaian mereka semua tentangnya saat ini, Raya tidak peduli. Raya hanya ingin pergi dari suasana seperti ini. Serina, aku nggak apa-apa, belum dimakan juga kan? Raya nggak tahu kalau aku alergi salmon, aku lupa memberitahunya. Udah ya, jangan diperpanjang. Tenangin diri kamu. Remasan di tangan Raya semakin kuat saat mendengar nada bicara Arhan yang begitu lembut. Harusnya dia yang ditenangkan bukan Serina, harusnya Arhan membelanya bukan malah seperti ini. Ini sebenarnya yang istrinya Arhan itu siapa sih? Serina atau dirinya, ha? Tidak, Raya tidak kuat lagi melihat dan mendengar semuanya. Dia akan pergi meninggalkan acara ini tak peduli dengan penilaian mereka semua. Persetanan. Raya berdiri membuat mereka yang berada di meja itu kaget. Begitu juga Arhan yang kaget dan juga khawatir. Maaf, semuanya saya permisi. Ucap Raya langsung pergi meninggalkan meja itu. Ini sakit, ini perih. Raya pikir Arhan akan membelanya tapi justru menenangkan Serina. Dia bagaikan orang bodoh yang berada di antara dua orang itu. Raya berjalan dengan tangisan yang sudah tidak bisa dia tahan. Kalau tahu akan begini, demi Tuhan Raya memilih untuk menonton drama kesukaannya dibandingkan harus dipermalukan kayak tadi. Raya, tunggu! Teriakan Arhan di belakang tak membuat Raya berhenti, justru semakin mempercepat langkahnya. Dia kesal dengan lelaki itu, Arhan menyebalkan. Raya, tunggu saya! Raya tetap tidak menghiraukannya. Dia tetap melangkah. Arhan di belakang terus mengejarnya. Raya! Tarik Arhan setelah dia bisa menggapai tangan Raya. Mau apa? Aku mau pulang. Arhan melihat Raya menangis. Ayo, kita pulang. Enggak. Kamu urus aja mantan kamu itu. Aku mau pulang sendirian. Enggak, Rey. Ayo kita pulang. Raya menghempaskan tangan Arhan lalu menatapnya. Pergi! Sana lanjutin acaranya, aku mau pulang. Ini malam. Kamu dandanan begini, bahaya kalau naik taksi. Ayo sama saya, kita pulang. Arhan menarik Raya agar mengikutinya ke mobil. Mau tidak mau Raya pun akhirnya mengikuti Arhan. Masuk! Suruh Arhan. Raya masuk yang langsung disusul oleh Arhan. Kini mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Lei! Pulang! Sesampainya di rumah, Raya langsung membuka pintu mobil dan menutupnya dengan kencang. Perempuan itu masuk rumah yang diikuti oleh Arhan. Lei! Diam! Kita bicara. Arhan menarik tangan Raya yang akan naik ke tangga. Raya menghempaskan tangan Arhan lalu menatapnya dengan tatapan marah. Bicara apa? Mau bicarain mantan kamu? Sakit hati aku, Mas. Mantan kamu mempermalukan aku di depan umum tapi kamu cuma diam aja. Apa tugas kamu sebagai suami, ha? Apa? Aku dandan begini, aku mempersiapkan diri aku biar secantik mungkin tentang aku. Tapi kamu dan Serina, selamat. Kamu sudah menjatuhkan harga diri aku sebagai istri kamu di depan publik. Lalu bagaimana dengan harga diri saya yang berkali-kali kamu injak-injak itu? Bagaimana martabat saya sebagai seorang suami? Kamu menjatuhkan harga diri saya sebagai lelaki Raya. Menolak saya terus-menerus, menjadikan saya seperti lelaki tidak berguna. Apa kamu memikirkannya? Aku menolak kamu ada alasannya, Mas. Dan aku tidak menolak kamu secara umum tapi tadi kamu mempermalukan aku di depan umum. Entah apa penilaian teman kamu ke aku,
setelah melihat semuanya. Sakit ya, Ray? Sakit? Sama saya juga sakit. Jangan menyepelekan rasa sakit saya. Dan kejadian tadi di luar kendali saya. Saya tidak tahu kalau Serina akan bersikap begitu. Halah, kamu kesenangan digituin sama mantan kamu ya kan? Lihat wajah kamu yang tersenyum, suara kamu yang lembut saat bicara sama dia, udah menjelaskan semuanya. Atau jangan-jangan di luar sana kamu selingkuh sama dia? Kamu balikan sama dia? Ya kan, Mas? Sekarang gini, saya mau tanya sama kamu. Kamu mau melayani saya atau enggak? Saya butuh perempuan yang mau saya sentuh, perempuan yang bersedia menjadi ibu dari anak-anak saya. Kamu mau apa enggak? Kenapa malah balik tanya? Jawab dulu pertanyaan aku. Jawab juga pertanyaan saya, kamu bersedia atau enggak? Enggak. Aku enggak bersedia. Kenapa kamu mau selingkuh? Kamu mau balikan sama mantan kamu itu, ha? Enggak ada salahnya kan? Saya selingkuh. Istri saya aja enggak mau saya sentuh. Kalau ada perempuan yang mau saya sentuh, kenapa enggak? Toh, kamu enggak keberatan juga, iya kan? Brengsek! Jadi gini sifat asli kamu, Mas? Gak nyangka laki pilihan orang tua aku begini. Cuma gara-gara gak dikasih gituan kamu selingkuh. Brengsek! Cuma kata kamu. Ini gak sepele, Raya. Tanyakan sendiri sama ayah kamu, apa ini sepele atau enggak? Saya lelaki normal, sudah beristri tentu saya minta hak saya dan kamu wajib memberikannya, tapi kamu belum juga memberikannya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya menyentuh perempuan lain. Kalian sama-sama gatel. Yang satunya cewek gatel dan satunya cowok gatel. Selingkuh sana, sampai puas. Arhan tersenyum sinis. Mampus. Saya juga mau tanya, udah dikasih apa aja sama Rimba sampai kamu nggak mau memenuhi kewajiban kamu sebagai istri? Udah berapa kali mainnya sampai nggak mau saya sentuh? Enak nggak sentuhan Rimba? Enak nggak, Rey? Arhan mencengkeram erat tangan Raya hingga membuat perempuan itu meringis. Saya sudah menerima kamu apa adanya, tapi kamu malah hina-hina saya dan menginjak-injak harga diri saya. Mau kamu apa, ha? Ngaca dong, Rey. Setidaknya kalau sudah rusak Hargen yang menerima kamu. Bukan malah begini, paham kamu? Aku emang udah rusak. Kenapa? Kamu nyesel nikah sama aku? Nyesel? Kalau nyesel, ceraiin aku. Beres kan? Iya nyesel banget. Yang lebih disesali udah menerima apa adanya tapi nggak dihargain. Sebenarnya apa sih yang dikasih si Rimba itu sampai kamu begini? Udah dirusak, bukannya minta tanggung jawab malah nikah sama orang. Membuktikan kalau lelaki itu brengsek, lelaki bajingan dia itu. Plak. Raya menampar Arhan hingga meninggalkan jejak kemerahan. Arhan melepaskan cekalannya, dia menatap Raya tak percaya kalau akan ditampar. Tutup mulut kamu! Jangan menghina orang yang gak kamu kenal. Kamu gak kenal Rimba, begitupun aku yang gak kenal Serina. Kamu gak seneng aku menghina Serina, begitupun aku gak seneng kamu menghina Rimba. Kamu kalau nyesel nikah sama aku gak apa-apa, gak usah bawa-bawa orang lain. Arhan merasa amarahnya benar-benar terasa di ubun-ubun yang kapanpun bisa meledak. Dia menatap tajam Raya. Terus mau kamu apa? Hah? Cerai! Aku mau kita cerai. Aku gak mau hidup sama lelaki kayak kamu. Kita cerai! Kamu mau cerai? Oke, kita cerai. Besok saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Raya langsung diam. Dia tidak menyangka Arhan akan langsung menyetujuinya. Tidak. Arhan langsung naik ke atas meninggalkan Raya yang mematung. Hatinya sudah tidak kuat lagi. Biarlah semua berakhir, mungkin memang sudah waktunya. Raya tidak akan pernah mencintainya karena hanya ada Rimba di hatinya. Lalu buat apa mempertahankan hubungan ini? Dipaksakan pun tidak akan baik kalau Raya masih bergulat dengan masa lalunya. Inikah akhirnya?